Jumpa lagi dengan saya, Fitriana Husnul Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Ibu Arina, yaitu guru IPA SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kan kita akan mengadakan pra observasi nih. Nah, sebab nanti saya akan mengikuti jalan pembelajaran Bu Arina nih di kelas. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu ada apa sih tujuan dari supervisi ini. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan Bu Arina nanti. Kemudian kenapa diadakannya percakapan praobservasi? Nah, dikarenakan Bu Arina nanti ketika melakukan pembelajaran akan merasa lebih percaya diri dan tahu nih apa yang akan dilakukan di dalam pembelajaran Bu Arina nanti, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik dan terbaik mungkin ya untuk murid-murid. Seperti itu Bu Arina. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Arina nih. Ya, yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Arina apa sih? Untuk tujuan pembelajaran nantinya saya ingin agar peserta didik itu bisa membedakan macam-macam komponen darah. Kemudian setelah itu juga mereka bisa untuk mendeskripsikan fungsi dari masing-masing komponen darah tersebut. Seperti itu Bu. Baik, berarti tujuannya nanti siswa dapat membedakan komponen darahnya, kemudian dia juga bisa mendeskripsikan fungsi dari komponen darah tersebut. Seperti itu. Nah, luar biasa ya Bu. Nah, kira-kira nih bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan ketika observasi nanti? Nah, untuk area pemahamannya saya ingin untuk sesuai dengan capaian pembelajaran IPA, yaitu pemahaman IPA di mana mereka bisa nih untuk mendeskripsikan dan juga membedakan antara komponen-komponen darah tersebut, dan juga untuk keterampilannya mereka bisa mempresentasikan, mengemukakan pendapat mereka terkait dengan apa yang sudah mereka ketahui dari hasil pembelajaran tersebut. Berarti ada dua area pengembangan ya Bu. Yang pertama tadi pengetahuan, karena dia bisa membedakan gitu ya komponen darahnya dengan juga fungsi-fungsinya. Nah, kemudian yang kedua ada komponen tadi keterampilan gitu ya. Area pengembangannya yaitu keterampilan yang kedua, di mana mereka bisa mengetahui, bisa mempresentasikan apa yang telah mereka dapatkan gitu ya. Nah, berikutnya nih Bu, saya ingin mendengar bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Misalkan gitu ya, mungkin terkait dengan model pembelajarannya ataupun metode yang digunakan itu apa? Untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan inquiry dengan metode, jadi siswa akan mengamati terlebih dahulu, kemudian mereka mendiskusikan dan akhirnya mempresentasikannya. Seperti itu Ibu. Baik, berarti nanti metode yang digunakan adalah inquiry, kemudian modelnya adalah dia mengamati, kemudian berdiskusi, setelah itu mempresentasikan ya Bu ya. Luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk nanti media pembelajarannya itu akan saya gunakan video dan juga buku paket yang mereka miliki masing-masing sebagai sumber belajar mereka. Berarti video dan buku paket ya Bu, untuk membuat mereka mencari referensi mungkin ya. Nah, mengembangkan pengetahuannya mereka juga. Nah, kira-kira nih kapan nih Bu akan melakukan pembelajaran tersebut di kelas? Mungkin di kelas berapa, setelah itu di jam keberapa, seperti itu Bu? Nah, untuk pelaksanaannya nantinya saya akan lakukan di hari Rabu pekan depan di kelas 8F jam ke-3 dan ke-4.
Berarti nanti ibu akan melakukan pembelajaran ini di hari Rabu pekan depan. Kemudian di kelasnya itu adalah kelas 8F dan jam pembelajarannya itu 3 dan 4 ya Bu. Nah baik, di hari Rabu depan Ibu di jam tersebut dan di hari tersebut nanti saya akan datang nih ke kelas Ibu. Kemudian saya akan melakukan supervisi, saya akan mengamati serta mencatat hal-hal yang kira-kira apa yang terjadi di dalam kelas nanti. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu ya, saya akan menyampaikan nanti setelah ini gitu ya, setelah percakapan ini selesai terus kita melakukan observasi, setelahnya nanti kita akan berbincang-bincang lagi nih, bercakap-cakap lagi terkait pasca observasi. Seperti itu ya Bu. Nanti akan didampingi nih oleh pengajar praktik calon guru penggerak di angkatan 11 ini, yaitu Budian ya Bu. Nanti saya mohon kesediaan Ibu. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini nih Bu kira-kira? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang saya ingin lakukan ketika nanti mengajarkan materi tentang komponen darah seperti itu. Nah, alhamdulillah ya Bu, berarti Ibu udah punya gambaran nih. Nanti ke depannya ketika saya akan melakukan observasi, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Arina. Terima kasih Bu Arina atas waktunya dan kesediaannya kita melakukan percakapan ini. Semoga observasinya nanti berjalan lancar. Di pra observasi ini saya sangat berterima kasih, dan kelasnya nanti semoga muridnya senang semua. Seperti itu ya Bu Arina di hari Rabu depan. Nah, demikian Parimena, terima kasih. Demikian percakapan saya terkait dengan pra-observasi yang dilakukan oleh Bu Arina, guru IPA SMP Negeri 227 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, duduk luar biasa. Apa kabar 8F? Luar biasa. Saya jujur, saya pintar, saya berkarakter, kami pasti bisa. Duduk luar biasa. Ya. Terima kasih atas semangatnya. Nah, sekarang saya akan absen terlebih dahulu ya. Ada beberapa komponen darah. Sel darah, kemudian sel darah putih, kemudian plasma darah dan trombosit atau doping darah. Nah, hari ini kita akan membahas terkait 4 komponen darah tersebut. Pastinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, terus sekarang akan kita coba cara baru, yaitu di sini kalian akan menonton video. Nah, setelah menonton video, kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian sambil kalian baca buku terkait dengan topik yang akan saya sebut berbaris. Ya, jadi baris ini berdua-berdua
yaitu karakteristiknya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa. Itu kalian silakan nanti perhatikan videonya, dan setelah itu setelah video ini selesai kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian sambil kalian buka buku terkait dengan komponen darah yang bisa kalian lihat di halaman 58 dan 59. Nah, sebelumnya kita akan nonton video terlebih dahulu ya. Blood is essential to keep everyone alive. It carries nutrients and oxygen to the cells in the body. Blood carries waste materials to the lungs, kidneys, and digestive system to be removed from the body. Checking pulse inwards is called trisection. For an adult or human being, the pulse is responsible for within the body. Through muscular blood. Blood is a substance that flows inside the human body through muscular tubes called blood vessels. Blood is pumped by the heart to different parts of the body. Blood is responsible for the transportation of nutrients. 5 menit untuk mengisi. Oke, 2 menit lagi. Apa? Karakteristik, fungsi, dan apa yang perlu kalian ketahui terkait dengan darah. Oke. Ya, selesai. Yuk. Exam sudah selesai. Ya, sekarang saya akan menunjuk beberapa pasang untuk mempresentasikan, untuk memberitahukan ke teman-teman apa yang sudah kalian baca, kalian lihat, dan kalian diskusikan. Oke, oke, langsung aja. Sel plasma darah. Oke, yang gede ya suaranya ya. Ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amanda dan juga Amira. Plasma darah berdasarkan tadi dia adalah sebagian besar dari komponen darah yang berupa cairan. Haikal dan juga Rizky boleh diperhatikan terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian berfungsi untuk membawa zat-zat dari tubuh. Entah itu sari makanan dan juga zat sisa. Dan 90% dari plasma darah adalah air. Oke, terus dari kelompok plasma darah ada yang mau ditambahkan? Kelompoknya Tasya, Aisyah, Amira, dan juga Hamzah. Oke, silakan Amira dan Hamzah. Terus ada lagi? Ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amira dan Hamzah. Nah, jadi kalau dari 90% dari plasma darah. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam Fitri. Nah, apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik.
seneng dengernya nih Bu. Nah, di percakapan pasca observasi ini nih Bu, nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Siap Bu. Nah, pertanyaan yang nanti saya akan berikan itu terkait dengan jalannya proses pembelajaran atau proses observasi yang kita lakukan kemarin nih Bu di dalam kelas. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau begitu Bu, saya akan menyampaikan pertanyaan pertama nih dengan Bu Arina. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya, alhamdulillah observasi kemarin itu berjalan dengan cukup lancar Bu Fitri, jadinya ya alhamdulillah senang. Berarti berjalan lancar ya Bu, alhamdulillah saya juga ikut senang gitu. Nah, bisa diceritakan kembali nggak Bu nih area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah di bagian pemahaman IPA, di mana mereka bisa membedakan antara berbagai macam komponen darah beserta menjelaskan fungsinya. Kemudian di area keterampilan, juga bagi mereka untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan, seperti itu Bu. Terus untuk tahapan-tahapannya juga dimulai dari mereka menonton video yang saya berikan, setelah itu mereka mendiskusikannya dan juga menambah referensi dari buku paket yang mereka bawa, kemudian mereka akan mempresentasikannya kepada teman-temannya, seperti itu Bu. Baik, berarti area pengembangannya ini ada pengetahuan, kemudian ada keterampilannya juga. Kalau pengetahuan berarti dia bisa membedakan komponen dan fungsinya, ya kan, dari komponen darah itu sendiri. Sedangkan kalau keterampilan mereka bisa mempresentasikan gitu, mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik Bu Arina. Nah, kemudian tadi tahapannya juga ada ya yang namanya menyajikan sebuah video, Bu Arina, anak-anak menontonnya, kemudian mereka berdiskusi, setelah itu baru deh mereka menyampaikan di depan kelas ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Kalau kita main rentang antara 1 sampai 10 sejauh mana nih Bu? Kira-kira? Kalau tadi kan saya bilang observasinya berjalan dengan lancar ya Bu ya, tapi untuk memenuhi area pengembangan yang ingin saya capai itu masih sekitar 7 Bu, seperti itu. Berarti sekitar 7 nih Bu. Nah, apakah sudah berhasil nih dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kira-kira? Kalau itu sih, kalau masih skala 7 masih belum ya Bu ya, masih perlu sedikit dikembangkan lagi, seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu nih, kalau Ibu bisa itu skalanya 7, berarti menurut Ibu nih, apa nih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas nih? Ya, jadi kalau yang saya lihat, anak-anak itu ketika ditunjukkan video, mereka masih agak kurang untuk memperhatikan. Nah, kemudian sehingga ketika mereka diskusi juga tidak terlalu banyak gitu ya, mereka bisa tukar pendapatnya antara teman sebangkunya. Dan juga untuk melihat ke buku referensinya, itu juga mereka masih kurang bisa untuk mengambil inti dari apa yang perlu untuk mereka pahami, seperti itu Bu. Dan juga semuanya itu bisa terlihat ketika mereka mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, seperti itu. Baik, berarti menurut Ibu Arina nih di skala 7 itu memang masih kurang ya Bu ya, dan kendala-kendalanya ya tadi mungkin anak-anak, kalau kata Bu Arina itu anak-anak itu kurang bisa mengambil sari inti dari referensi yang mereka baca, kemudian apalagi mereka itu ketika berdiskusi juga susah untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah,
Kira-kira nih Bu Arina, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi mungkin karena LKPD-nya kali ya Bu ya. LKPD-nya masih kurang jelas untuk mereka dan juga kurang bisa untuk memicu rasa ingin tahu mereka dan rasa untuk mereka bisa lebih berpikir kritis, sehingga ketika mereka diskusi ya mereka hanya sekedar cuman sekedar tahu aja seperti itu Bu. Berarti menurut Bu Arina nih hal itu bisa terjadi karena LKPD gitu ya, yang diberikan mungkin kurang jelas gitu ya Bu ya, dan akhirnya mereka juga tidak terpicu gitu untuk berpikir kritis, terus bernalar ya logis dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu akan melakukan perubahan pembelajaran seperti rencana Ibu yang tadi sampaikan? Tentunya secepatnya Bu, karena supaya anak-anak bisa lebih tertarik dan lebih bisa paham dengan pelajaran kita seperti itu. Baik, berarti tadi ya biar anak-anak bisa bernalar kritis, LKPD-nya Ibu diperbaharui mungkin gitu ya, dan nanti Ibu akan melakukan itu gitu secepatnya. Senang Bu saya mendengarnya. Baik Bu Arina, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu, dan mudah-mudahan apa yang nanti Ibu lakukan dan rencanakan akan memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi, apalagi terhadap anak-anak ya Bu, biar anak-anak lebih semangat belajarnya. Terima kasih Bu Arina. Sama-sama, Bu Fitri. Ari.